asal dibuang aja karena saya Jadi buang sampah itu sembarangan, sembarangan bisa di aja. sungai, bisa di tempat pemakaman gitu ya. yang penting Ya. itu istilahnya tempat-tempat yang jauh dari itu Pak, yang rentanannya luas itu. Oh iya. Jadi asal sembarangan aja. Asal sampah keluar dari rumah gitu keluar ya. dari rumah. Ya saya harapkan gini Pak Lurah, kalau masyarakat kelurahan itu memang semestinya lebih bisa bersikap moderat, dalam artian bertindak lebih cerdas. Coba didorong masyarakatnya supaya aktif berpartisipasi bagaimana mengelola sampah. Minimal membuang sampah pada tempatnya saja. Ketika tadi Pak Lurah bercerita belum punya TPS, kalau di sini ada tanah pemerintah misalkan, tanah aset pemerintah, coba diusulkan ke kabupaten bagaimana supaya masyarakat ini memiliki TPS. Kemudian nanti dibuat pengelola di kelurahan dan masyarakat digiring untuk tertib mengelola kelurahan ya. Itu saya pikir itu harus dilakukan di Kelurahan Pasalaka. Sementara ini sih kemarin tuh udah berjalan Pak, sudah proses kita Ya. mengajukan bikin surat SKU segala macam. Ya. SKU surat keterangan usaha masuk dalam arti untuk bikin pengolahan sampah Pak. Jadi ada rencana membentuk kelompok masyarakat yang mengelola sampah. Pengolahan sampah. Ya, itu positif lah, bagus itu. Silakan dikembangkan. Nanti di sebelah belakang kelurahan di situ tempatnya nanti Pak. Ya. Sama komunitas latar wingking. Latar wingking ya. Wingking, Ya, ya. saya itu udah tahu namanya lama itu. Ya. Jadi ini lokasi di mana Mas Udin yang akan kita bersihkan hari ini? Di depan sana, Pak. Oh, ayo kita coba lihat sana Pak Lurah. Kayaknya kita udah mulai sampai di tempat nih Pak. Ya, Mas Udin, Pak Lurah. Ya. Ini ya kelihatannya nih tumpukan sampah liar. Ini mulai kapan Pak Lurah terjadi seperti ini? Udah lama Pak, begitu Pak. Lama ya. Udah diangkut karena ini juga tuh tanah perorangan. Tanah pribadi Pak. Dan yang punya tanah pasti keberatan ya pakai TPS liar. Jadi tadi udah lama ini Pak, kayak belum pernah dibersihkan. Mas Udin, kapan mulai ada informasi bahwa di sini ada TPS liar? Kalau dari teman-teman sih dari beberapa bulan yang lalu, Pak. Oh. Ketika mereka ke sini, mereka kaget juga lihat, oh di sini kayaknya ini bekas kolam juga sebenarnya. Tadinya. Iya, tadi kolam ini. Oke. Kalau sudah begini kan sumber masalah, sumber penyakit juga, kemudian Pak. lingkungan juga tidak
Oke, baik Sobat Hijau semua, kita sekarang sedang mengadakan kegiatan bersih-bersih sapu bersih TPS liar yang berlokasi di Kelurahan Pesalakan. Di ini kita bisa lihat ada teman-teman dari Sarseroja, dari Kebapala Bunga Bangsa, dari Wanara Buana, ada juga teman-teman lagi dari Gematika, dari OI, dari MWC NU Sumber juga ada, termasuk juga dari TK Masjid setempat. Jadi intinya kita bersama-sama guyup bersama teman-teman komunitas mengapresiasi dari laporan dari teman-teman dari Latar Wingking, beneran. Oh mau Latar Wingking mau. Nah ini nih, ini yang CEO-nya Latar Wingking. Nih, penanya juga mau sebenarnya kalau untuk TPS sendiri udah dari kapan mau kira-kira mau? Apa udah berapa lama seperti ini? Ya sebenarnya kalau TPS ini memang sudah lama, cuman saya juga tadinya teman-teman rencana bersih-bersih sampah itu depan masjid itu, cuman karena ada laporan-laporan dari masyarakat juga, saya sebagai komunitas akhirnya kan melaporkan ke timnya Mang Udin ikut gimana ini kalau bisa bersihkan kayak gitu. Iya. Tadi juga ada yang nanya ke saya juga mau sebenarnya Latar Wingking itu apa sih mau sebenarnya tempat apa sih gitu Gun? Sebenarnya apa sih latar gitu? Latar Wingking itu tempat apa sebenarnya tuh? Ya kalau Latar Wingking sebenarnya halaman belakang nama tempat untuk kumpulnya teman-teman komunitas. Jadi nanti di situ itu ada banyak komunitas dari mulai komunitas lingkungan, komunitas kebencanaan, komunitas seni, budaya dan lain sebagainya. Banyak di situ kumpul. Jadi berbagai macam unsur ada di situ. Ya, teman-teman komunitas tuh banyak yang kumpul di situ. Jadi, tempat nongkrong lah. Jadi kalau sebenarnya pengen ngopi-ngopi bisa ke sana ya? Mangga, Oke. ditunggu teman-teman barangkali pengen ngopi atau pengen ngobrol-ngobrol di sana tentang komunitas, kami persilakan. Oke, kita masih tetap berlangsung ya buat teman-teman. Ya, Nah ini bisa dibantu juga dari teman-teman yang lain juga sih, ada dari Pak RW. Nah ini ada Pak RT, ada dari Pak RT, ini Pak tempat. RW juga ikut. Alhamdulillah ada ternyata antara masyarakat, dari pihak aparat pemerintahan, dari pihak komunitas, dan langsung disupport langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup. Jadi kita sama-sama bersinergi untuk bisa membersihkan TPS yang ada di sini. Ya teman-teman hijau, kita akan membersihkan sampah-sampah yang ada di jembatan ini karena sampah-sampahnya nyumbat aliran sungai. Target kita ini aliran sungai bisa lancar, sampahnya bisa terangkut semuanya. Nanti setelah ini baru kita nanti akan membersihkan sampah yang di sebelah utara masjid. Sampah apa yang untuk ini, Pak? Kebanyakan sih memang sampah-sampah dari hulu ya, pokoknya sampah-sampah plastik, sampah-sampah kayu dan lain sebagainya yang terkena air, banjir mungkin. Iya, komunitas banyak teman-teman warga sekitar Pasalakan dan dibantu sama teman-teman pecinta alam, teman-teman dari Karmapala, ada teman-teman dari Gematika, ada teman-teman dari Hikamat Sabah, terus dari Seroja. Dibantu sama teman-teman yang lain juga, banyak komunitas. Tempat satunya nanti kita ke sebelah utara masjid, di situ ada TPS liar, sampahnya banyak di situ, sampah rumah tangga. Ini udah berapa lama numpuk? Kalau ini kami pantau sudah lama, sekitar 5 bulan ke depan belakang gitu. Saat ini memang kita sedang melakukan aksi sapu bersih sampah.
Hari ini masyarakat Kelurahan Pasalakan untuk lebih memahami seperti apa memperlakukan sampah dan menghindari munculnya TPS-TPS liar baru yang akan mengakibatkan masalah. Saya kira itu saja untuk kegiatan kita pada pagi hari ini, dan mari kita sama-sama untuk melihat proses sosialisasi kepada masyarakat. Terima kasih, dan saya minta Pak Lurah setelah kegiatan ini, Mas Udin, teman-teman dari komunitas untuk tetap ikut memonitor bagaimana agar supaya ini tidak lagi menjadi TPS liar, yang menyebabkan masalah untuk masyarakat kita. Terima kasih. Baik pemirsa Bapak Ibu dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Kelurahan Pasalakan, yaitu daur ulang sampah anorganik. Bapak Ibu, sebetulnya sampah itu bisa habis di rumah, ya kita bisa mengolah sampah 80% agar sampah yang kembali ke TPS itu sedikit, ya dengan cara minimal kita bisa mempraktekkan 3R. Apa itu 3R? Reduce, reuse, dan recycle. Ya kita bisa mengurangi, minimal kita bisa mengurangi bahan yang sekali pakai, ya mengurangi, kemudian menggunakan kembali dan mendaur ulang. Ya Bapak Ibu, saat sekarang darurat sampah memang ya, sampah plastik, sampah liar di mana-mana ada, di sepanjang jalan ada. Solusinya itu kita harus bawa tumbler, ya bawa tote bag kemanapun kita pergi, membawa tumbler dan membawa tepak makan. Saat ini saya akan mempraktekkan daur ulang pemanfaatan galon. Ya, akan dibuat apa? Ya, jadi galon bekas ini akan kita buat pot tanaman. Ya, alat yang digunakan yaitu galon, ya gunting. Di sini kombinasi dengan kain perca. Ya. Tadi juga di TPS, ya saat bersih-bersih saya lihat banyak sekali baju-baju di TPS, ya yang sepatu, baju-baju, apalagi pampers banyak sekali ya. Salah satunya agar mengurangi sampah di TPS kita bisa daur ulang dari rumah. Ya, salah satu yang saya bawa yaitu kain perca. Akan dibuat apa kain perca ini? Ya akan dibuat tali. Ya, tali untuk gantungan pot. Oke, ya langsung saja. Langkah pertama kita akan memotong galonnya. Sebetulnya ini nggak perlu waktu lama ya. Ini sudah sebagian saya potong. Ya. Langsung saja akan saya belah jadi 2 menggunakan cutter atau silet. Nah, oke. Ya, terbelah menjadi 2. Ya, bisa juga kita dijadikan pot organik ya Bapak Ibu di rumah. Ya. Atau juga pot tanaman pohon. Tinggal kita lubangi bawahnya. Untuk atasnya, atas galon kita bisa dijadikan lampu lampion. Ya, lampion atau juga pot gantung. Seperti ini. Bapak Ibu, saya minta tolong dibuat kepang-kepangan ya untuk pengait galonnya yang akan nanti dikaitkan ke pohon. Boleh minta tolong dibikin kepang, bisa ya? Ini kain perca, mangga Kak? Mangga. Ya, saya yakin semua ngepang bisa ya. Tangan-tangan mekanik. Ya, ini kan sudah terikat nih 3 kain, tinggal kita susun aja ya satu persatu. Bisa ya Kakak? Oke. Setelah sudah akan kita lubangi ya. Oke, kita lubangi galonnya mana. Ya, jadi sebetulnya barang-barang yang ada di rumah kita yang menurut kita sampah itu bisa didaur ulang, termasuk ember ya, toples-toples bekas lebaran ya, kaleng-kaleng itu bisa sangat bisa sekali. Nah, tinggal kita masukkan. Oke, siapa yang memasukkan? Mangga Mbak, dimasukkan ya satu persatu, boleh berdua biar lebih cepat. Nah, ya satu-satu. Oke, kemudian bisa juga galon ini tempat buah di rumah. Ya, tinggal kita potong bagian atasnya, ya 2 galon,
kemudian kita sapukan. Ya, jadi sebetulnya banyak sekali barang-barang di rumah kita yang bisa didaur ulang kembali, yang bisa dimanfaatkan kembali. Ya, sudah seperti ini aja. Ya, tempat bisa jadi tempat buah, pisang Ambon, ya, atau apel. Ya. Kalau mau lebih cantik, kita boleh dihiasi dengan kain perca. Oke, ada yang sudah jadi. Ya, seperti ini. Mana ada pohon? Ya. Tadi saya nanya sama warga di Kelurahan Pasalakan, Pak, punya galon nggak? Punya, Bu, tapi saya jual dirongsokin. Kalau dirongsokin murah, ya mungkin berapa ribu. Tapi kalau kita daur ulang, minimal mempercantik halaman rumah kita. Ya, ada juga